Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK, yaitu pada buku tema 2 subtema 1. Kalian bisa melihat pembelajaran pagi hari ini yaitu pada pembelajaran 2 dan 5 dengan materi gerak dasar non-lokomotor. Tujuannya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan dan mempraktikkan prosedur gerak memutar badan dengan baik. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan serta mempraktikkan prosedur gerak menekuk badan dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk pada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan anggota tubuh yang tidak diikuti perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi yang bergerak adalah hanya anggota tubuh saja. Misalnya hanya kepala dianggukkan atau diputar, lengan diayunkan atau badan dibungkukkan atau lutut ditekuk atau badan diliukkan ke kiri ke kanan. Itu yang dinamakan gerakan non-lokomotor. Kita dapat menjumpai gerak non-lokomotor ini ketika kita sedang melakukan gerakan peregangan atau pemanasan sebelum melakukan olahraga. Banyak sekali manfaatnya, yaitu antara lain dapat menjaga fleksibilitas otot-otot dan sendi tubuh kita. Jadi, dengan melakukan peregangan atau pemanasan, kita akan terhindar dari cedera saat melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Gerak non-lokomotor ini akan kalian pelajari pada buku tema 2 subtema 1, yaitu pada pembelajaran 2 dan 5. Pada pembelajaran 2, kalian akan diajak untuk melakukan permainan simpai, dan di pembelajaran 5 kalian diajak untuk bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, langsung saja kita masuk pada pembelajaran 2. Kalian bisa langsung membuka halaman 13. Kalian baca bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai biasanya terbuat dari rotan. Namun, ada juga sekarang yang terbuat dari plastik yang berwarna-warni. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya yaitu dengan memutar simpai di pinggang. Cara memainkannya itu simpai diletakkan di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Permainan ini dapat dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama atau dibuat perlombaan. Dalam perlombaan, pemenangnya adalah yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Ada banyak manfaat melakukan permainan simpai atau hula hoop. Yang pertama, memperkuat otot-otot di sekitar pinggang. Yang kedua, dapat menyingkirkan lemak yang ada di perut kita. Yang ketiga, meningkatkan tingkat kebugaran kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu yaitu jantung dan paru-paru. Jadi dengan melakukan permainan simpai ini, kesehatan
jantung dan paru-paru kita akan terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu dapat memperkuat tulang belakang. Yang kelima, dapat menjaga tubuh tetap fleksibel atau meningkatkan fleksibilitas tubuh kita sehingga badan kita tetap lentur dan tidak mudah cedera. Yang nomor 6 yaitu melepaskan ketegangan dari otot-otot. Ketika otot kita sudah fleksibel, maka otot kita tidak tegang lagi dan siap untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih berat. Dan yang terakhir adalah memperlancar sirkulasi darah. Ketika kita melakukan olahraga, maka sirkulasi atau peredaran darah kita akan menjadi lebih lancar. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kalian akan ditampilkan yaitu permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Kalian bisa mengamati gambar pada halaman 41. Ada beberapa anak yang sedang melakukan permainan. Di situ salah satu anak menjadi pemimpin untuk melakukan gerakan ini atau permainan ini. Permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini ada peraturannya yang harus dipatuhi dan tidak boleh ada yang curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja, jadi peraturan itu tidak hanya ada di dalam permainan saja, tapi dalam berbagai aktivitas fisik ataupun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari harus tetap mengikuti peraturan yang ada. Bagaimana peraturan melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini? Yaitu yang pertama, peserta didik berbaris membentuk lingkaran. Ini apabila dilakukan secara bersama-sama dengan guru berada di tengah-tengahnya sebagai pemimpin. Kemudian guru menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki sambil membuat gerakan sesuai lirik lagunya dan peserta didik mengikuti gerakan guru. Jadi ketika guru menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki, maka itu diikuti dengan gerakan menyentuh kepala, pundak, lutut, dan kaki. Ketika guru mengucapkan kepala, maka tangan menyentuh kepala. Ketika guru mengucapkan pundak, maka tangan menyentuh pundak. Ketika guru mengucapkan lutut, maka tangan menyentuh lutut. Dan ketika guru mengucapkan kaki, maka tangan menyentuh kaki kita. Lakukan gerakan tersebut beberapa kali. Setelah itu peserta didik bergantian menjadi pemimpin. Ketika melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini ada beberapa gerakan non-lokomotor yang kalian lakukan, yaitu yang pertama, menekuk badan kita. Saat kita menyentuh kepala, maka siku kita akan tertekuk atau gerakan menekuk siku. Ketika kita mengucapkan pundak, maka siku kita juga, lengan kita juga akan melakukan gerakan menekuk. Ketika menyentuh lutut, maka yang menekuk adalah punggung kita, karena kita akan membungkuk. Dan ketika melakukan gerakan menyentuh kaki, maka itu sama
yaitu punggung kita yang akan menekuk. Hal itu dapat melatih fleksibilitas otot punggung. Ada berbagai manfaat ketika kita melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini. Antara lain yaitu meningkatkan kemampuan kardiovaskuler atau kesehatan paru dan jantung kita. Setiap permainan atau olahraga itu pasti akan melatih kemampuan jantung dan paru-paru kita, sehingga apabila kita melakukan latihan olahraga secara teratur, maka kemampuan paru-paru dan jantung kita akan meningkat. Contohnya yang paling mudah yaitu kita tidak akan mudah lelah ataupun tidak akan ngos-ngosan ketika kita melakukan aktivitas fisik. Apabila kesehatan paru-paru dan jantung kita itu baik. Jika paru-paru dan jantung kita itu lemah, maka ketika melakukan gerakan sedikit saja kita akan mudah ngos-ngosan atau mudah capek. Yang kedua, menjaga fleksibilitas otot dan sendi tubuh. Ketika kita menggerakkan gerakan membungkuk, menekuk lengan, maka fleksibilitas otot punggung ataupun otot-otot yang ada di lengan kita akan menjadi fleksibel atau lentur. Yang ketiga, menguatkan otot-otot tubuh. Jadi setiap latihan yang kita lakukan pasti akan memberikan efek atau memberikan manfaat berupa dapat melatih kekuatan otot tubuh kita. Yang keempat, mengasah daya pikiran atau konsentrasi. Ketika kita melakukan gerakan sambil bernyanyi, tentu kita akan melakukannya sambil berpikir. Jadi itu dapat melatih konsentrasi atau fokus ataupun dapat melatih daya ingat kita. Yang kelima yaitu dapat melatih kita atau anak-anak bersosialisasi dengan teman-temannya. Ketika kita melakukan permainan secara bersama-sama, maka itu adalah hal yang sangat bagus untuk melatih jiwa sosial anak-anak. Jadi anak-anak dapat bekerja sama atau dapat saling menghargai dengan orang lain atau teman-temannya. Permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini selain dapat dilakukan secara bersama-sama, juga bisa dilakukan secara individu dengan sambil menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi meskipun kalian sedang belajar mandiri di rumah, kalian juga tetap bisa melakukan gerakan ini. Oke. Itu tadi materi pada pembelajaran 2 dan 5. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal ini. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke nomor WA saya. Semoga apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat ataupun ilmu yang berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.